Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Uniar Basari dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus penganiayaan terhadap aktivis dan seniman teater Ratna Sarumpait yang dimana kasus tersebut merupakan sebuah kasus hoax atau berita bohong. Dikutip dari laman tempo.co pada tanggal 5 Oktober 2018, kasus Ratna Sarumpait yang dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook yang diunggah oleh Suari Utamidewi. Unggahan tersebut juga disertai dengan sebuah tangkapan layar dan foto Ratna yang berasal dari aplikasi pesan yaitu WhatsApp. Penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpait kemudian mendapat respon, salah satunya dari politikus Partai Gerindra, Rachel Maria melalui akun Twitternya di @cumarachel. Dalam cuitannya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. Tak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara tim Prabowo, Sandiaga Daniel Anjar Simanjuntak, pengacara Ratna, Samuel Lengkey, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadil John, yang dimana mereka menyatakan bahwa Ratna dikeroyok oleh beberapa orang dan dimasukkan ke dalam mobil. Fadil John juga mengaku sudah bertemu 2 kali dengan Ratna setelah mengalami penganiayaan. Tak berhenti di situ, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden 2019, Prabowo Subianto, turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpait pada Rabu malam 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengungkapkan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asasi manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpait di Bandung, Jawa Barat itu. Setelah ramai pemberitaan hoax tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan 3 laporan mengenai dugaan hoax itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke pihak polisi di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 5. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Niko Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut. Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpait juga ikut mengadakan konferensi pers. Di sana, Ratna mengaku bahwa kabar itu tidak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebenarnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada tanggal 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadil John saat berkunjung beberapa hari lalu. Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang ia sampaikan. Setelah pengakuan Ratna dalam jumpa pers kepada awak media, Prabowo Subianto kembali menggelar jumpa pers. Dalam kegiatan itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpait.
Prabowo juga meminta Ratna Sarumpait mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo dan Sandiaga Uno di pemilu 2019. Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam 4 Oktober 2018, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpait. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Chile. Ratna diketahui akan bertolak ke Chile untuk menghadiri acara konferensi The 11th Women Flyweight International Conference 2018. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks atau berita bohong. Setelah melakukan penangkapan, Ratna kemudian digelandang ke markas Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari 5 Oktober 2018. Dampak dari kasus Ratna Sarumpait adalah pertama, setiap pesan yang dilontarkan ke ruang publik, termasuk hoax yang disampaikan Ratna Sarumpait, tidak bisa ditarik apalagi hilang sekalipun minta maaf. Kedua, setiap pesan komunikasi, termasuk yang disampaikan Ratna Sarumpait utamanya dalam bentuk hoax, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA akan tersimpan di peta kognisi khalayak atau publik lebih lama. Ketiga, kebohongan awal yang dilakukan seseorang siapapun dia, termasuk Ratna Sarumpait, akan cenderung dilanjutkan dengan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Keempat, kepercayaan khayalak terhadap Ratna Sarumpait secara hipotetis akan tergerus tajam, kredibilitasnya terjun bebas di mata publik. Kelima, merujuk pada teori gunung es, kebohongan Ratna Sarumpait tersebut sebagai puncak dari perilaku yang diperankan Ratna Sarumpait sebelumnya. Artinya, publik sulit percaya kepada pernyataan Ratna Sarumpait sebelumnya sepanjang sebagai aktivis. Keenam, langsung atau tidak langsung, kredibilitas para tokoh yang termakan dari pengakuan awal dari Ratna Sarumpait secara hipotetis akan dipertanyakan oleh publik karena tidak melakukan klarifikasi dari berbagai sumber, antara lain dari dokter yang menangani Ratna Sarumpait sebelum memberikan tanggapan di ruang publik. Ketujuh, pengakuan kebohongan Ratna Sarumpait bisa berimbas kurang baik terhadap pemimpin yang sempat mendapat dukungan dari Ratna Sarumpait. Kedelapan, pengakuan kebohongan dari Ratna Sarumpait bisa mempengaruhi sikap publik dan perilaku memilih masyarakat kepada salah satu paslon Pilpres pada pemilu 2019. Kesembilan, perlu diketahui bahwa lebih sulit memperbaiki citra yang sudah kurang baik daripada menciptakan citra baru. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.